Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak cek Bapak Sugandi Miharja SAG MPD PSD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan bahasan yang berjudul loyalitas produktivitas dan kelelahan kerja. Memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya Fadil Rahayu, kemudian ada Adi Abdurrahman, dan ada penyajian materi. Yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir ada masukan dari dosen pengampu mata kuliah BK Industri. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita diskusi ini bersama. Yang pertama akan disampaikan oleh Teh Dwi. Kepada Teh Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin off cam karena lagi hujan, takut sinyal yang nggak stabil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang loyalitas, produktivitas, dan kelelahan kerja. Yang pertama, loyalitas kerja. Secara umum, loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian, kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang ataupun lembaga, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku terbaik. Loyalitas dapat berupa tekad dan kesanggupan individu untuk mentaati, melaksanakan, mengamalkan peraturan-peraturan dengan penuh kesadaran sikap tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku kerja yang positif. Nah, terdapat beberapa ciri karyawan yang memiliki loyalitas. Ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Yang rendah ini di antaranya karakternya, kekecewaan karyawan, sikap atasan, serta perasaan negatif. Ingin meninggalkan perusahaan, merasa bekerja di perusahaan lain lebih menguntungkan, tidak merasa adanya manfaat, dan menyesali bergabung dengan perusahaan. Adapun karakteristik karyawan yang menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan diantaranya yaitu bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, merasa bangga atas prestasi yang dicapai perusahaan, merasa terinspirasi, bersedia mengorbankan kepentingan pribadi, merasa ada kesamaan nilai dengan perusahaan. Jadi, loyalitas para karyawan ini bukan hanya sekadar kesetiaan fisik atau keberadaannya dalam organisasi, namun termasuk pikiran, perhatian, gagasan, serta dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada organisasi. Saat ini, loyalitas para karyawan bukan sekadar menjalankan tugas-tugas serta kewajibannya sebagai karyawan yang sesuai dengan uraian-uraian tugasnya atau job description, melainkan optimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik dari organisasi. Selanjutnya ada aspek loyalitas, ada 3. Yang pertama, Yang pertama ada taat peraturan. Nah, taat peraturan ini karyawan mempunyai tekad dan sanggup untuk mentaati segala peraturan, perintah dari perusahaan, tidak melanggar larangan yang telah ditentukan, baik secara tertulis maupun
maupun tidak tertulis. Peningkatan tata tenaga kerja dalam rangka peningkatan loyalitas kerja pada perusahaan. Yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan karakteristik pekerjaan dan prioritas tugas yang mempunyai konsekuensi untuk dipenuhi karyawan. Kesanggupan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kesadaran setiap resiko melaksanakan tugas akan memberikan pengertian tentang keberanian dan kesediaan menanggung rasa tanggung jawab. Menanggung rasa tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas kerja. Yang terakhir ada sikap kerja. Sikap kerja mempunyai sisi mental yang mempengaruhi individu dalam memberikan reaksi terhadap stimulus mengenai dirinya diperoleh dari pengalaman dapat merespons stimulus tidaklah sama. Ada yang merespons secara positif dan ada yang merespons secara negatif. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki sikap kerja yang positif, yaitu diantaranya kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki hubungan antara pribadi, suka terhadap pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Terdapat 5 faktor yang menjadi tolak ukur, yaitu karyawan tersebut berada di perusahaan tertentu, karyawan tersebut mengenal seluk-beluk bisnis perusahaannya maupun para pelanggannya dengan baik. Yang ketiga, karyawan tersebut berperan dalam mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaannya. Yang keempat, karyawan tersebut merupakan aset tak berwujud yang tidak dapat ditiru oleh para pesaing. Karyawan tersebut mempromosikan perusahaannya baik dari sudut produk, layanan, sebagai tempat kerja yang ideal, maupun keunggulan kinerja dan masa depan yang lebih baik. Nah, timbulnya loyalitas kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada karakteristik pribadi, karakteristik pekerjaan, karakteristik desain perusahaan, dan pengalaman yang diperoleh dalam perusahaan. Selanjutnya mengenai produktivitas kerja. Produktivitas berupa meningkatnya hasil kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan para karyawan dan menghasilkan sebuah barang ataupun jasa. Produktivitas kerja ini karyawan dari suatu organisasi memegang peranan yang sangat penting. Maju mundurnya organisasi sangat tergantung pada produktivitas kerja karyawan. Produktivitas ini berupa sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan lebih baik dari hari ini. Filosofi dan spirit tentang aktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia, karena maka produktivitas adalah keinginan dan upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Produktivitas dapat menghasilkan atau meningkatkan barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu ada faktor internal, faktor dari dalam diri pekerja, misalnya keadaan psikisnya, fisiknya, usia, bakat, karakter, pengalaman, keahlian, pendidikan, kepuasan kerja, motivasi kerja, semangat kerja, dan persepsi pekerjaan terhadap gaji. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu dari luar diri pekerja, misalnya penerangan dalam tempatnya, kebisingan, musik di tempat kerja, waktu istirahat, jam kerja, sistem penggajian, dan tanggung jawab keluarga. Nah, ada juga faktor personal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu keahlian, pengalaman, umur, keadaan fisik, pendidikan, dan bakat, juga temperamen. Keahlian merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pengawas pelaksana maupun pemimpin. Yang kedua ada pengalaman. Faktor pengalaman sangat erat hubungannya dengan intelijensi. Juga umur karyawan yang sudah berumur lanjut mempunyai tenaga fisik relatif terbatas daripada karyawan yang masih muda. Untuk itu, lebih banyak menggunakan karyawan yang lebih muda karena fisiknya lebih kuat. Lanjut, ada
aspek yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ada 4. Yang pertama, keterampilan. Keterampilan ini setiap pekerja ingin dengan segera menyelesaikan pekerjaannya dan memiliki motivasi untuk berkembang. Kemampuan berusaha meningkatkan kemampuan dan kualitas. Sikap memiliki kesiapan dan kesigapan serta loyalitas dalam bekerja. Yaitu yang kedua tadi ya kemampuan. Yang ketiga ada sikap, memiliki kesiapan dan kesigapan serta loyalitas dalam bekerja. Yang terakhir perilaku. Perilaku selalu ingin meningkatkan hasil produksi dan setiap pekerja selalu bekerja sama dalam berbagai hal. Selanjutnya, kelelahan dalam bekerja. Kelelahan merupakan ketidakmampuan sementara atau penurunan kemampuan untuk menanggapi situasi karena sebelumnya melakukan aktivitas yang berlebihan baik mental, emosional, ataupun fisik. Kelelahan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Orang di tempat kerja dapat meningkatkan risiko bahaya karena gangguan kesehatan dan kebugaran. Penurunan ini dapat timbul dari sejumlah penyebab termasuk karena kelelahan. Lanjut. Jenis-jenis kelelahan kerja. Yang pertama ada kelelahan akut, disebabkan oleh proses kerja suatu organ atau seluruh tubuh melebihi kemampuan maksimal. Yang kedua, kelelahan fisiologis, merupakan macam kelelahan yang disebabkan oleh faktor fisik di tempat kerja yang diantaranya karena suhu dan juga kebisingan. Yang ketiga, kelelahan kronis, apabila kelelahan dapat dirasakan setiap hari dan itu berkepanjangan. Bahkan kelelahan pun dapat dirasakan walau belum memulai suatu pekerjaan. Yang keempat, kelelahan psikologis, yaitu kelelahan yang muncul karena latar belakang permasalahan psikologis. Penyebab kelelahan kerja secara kombinasi berkaitan dengan kegiatan pekerjaan yang monoton, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental dan fisik yang cukup tinggi, situasi ruang kerja seperti pencahayaan, kebisingan, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung. Faktor psikologis ini contohnya rasa tanggung jawab berlebihan, ketegangan, dan konflik-konflik yang bermunculan. Penyakitnya bisa merasakan rasa kesakitan dan asupan gizi yang kurang baik. Lalu ada gejala kelelahan kerja. Gejala kelelahan kerja ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, pelemahan aktivitas dan gejala psikis. Gejala kelelahan yang penting antara lain seperti adanya rasa lelah, tidak bergairah dalam bekerja, sulit berpikir, menurunnya kesiagaan, menurunnya persepsi dan kecepatan reaksi bekerja. Suatu survei di luar negeri juga menunjukkan bahwa kelelahan kerja banyak terjadi di perusahaan. Lalu ada dampak dari kelelahan kerja, yaitu dapat menimbulkan beberapa keadaan, yaitu prestasi kerja yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang menurun, badan tidak enak, dan membuat semangat kerja menurun. Perasaan kelelahan kerja cenderung meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja. Lalu ada beberapa pengukuran kelelahan kerja menurut para ahli. Yang pertama ada uji gejalanya kelipan. Ini kemampuan mata untuk membedakan cahaya dengan cahaya berlanjutan. Cara mengujinya adalah responden yang kemampuannya didudukkan sumber cahaya berkedip. Kedipan dimulai dari lambat, kemudian perlahan-lahan dinaikkan semakin cepat, dan cahaya tersebut bukan sebagai cahaya lagi, melainkan sebagai cahaya yang kontinu atau mulus. Frekuensi batas ambang dari kelipan itu disebut frekuensi kelipan mulus. Bagi orang yang tidak lelah, frekuensi ambang adalah 2 Hz. Jika memakai cahaya pendek, yaitu 6.
Ada seseorang yang lelah sekali atau selalu menghadapi pekerjaan yang monoton, angka frekuensi curling mulus dari orang yang sedang dalam keadaan tidak lelah. Yang kedua ada Industrial Fatigue Research Committee, yaitu kuesioner dari Jepang yang berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan gejala kelelahan yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan. Kuesioner ini berisi 30 daftar pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang kelelahan kegiatan seperti perasaan berat di kepala, lelah seluruh badan, berat di kaki, menguap, pikiran kacau, dan lain-lain. Yang 10 ada pertanyaan tentang pelemahan motivasi, susah berpikir, lelah untuk berbicara, gugup, tidak konsentrasi, dan lainnya. Ketiga, pertanyaan tentang gambaran kelelahan fisik, sakit di kepala, kaki, bahu, nyeri di punggung, dan misalnya. Kuesioner yang ketiga ada kuesioner alat ukur perasaan kelelahan kerja. Terdiri dari 17 pertanyaan yang tentang keluhan subjektif yang dapat diderita oleh tenaga kerja, antara lain sukar berpikir, lelah berbicara, gugup menghadapi sesuatu, tidak pernah berkonsentrasi, dan lainnya. Mungkin cukup sekian saya berikan pada moderator. Alifa. Baik, terima kasih kepada Teh Dwi. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi itu Group and Terms in Organization yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada fokus konseptual kritis, yaitu ada 4 masalah yang saling dalam upaya untuk mendidik dan memahami tim kerja. Yang pertama ada pengaruh yang bertingkat, yang kedua ada kendala dan periksaan konseptual, yang ketiga ada tugas atau alur kerja saling temporal. Pengaruh multilevel. Pengaruh tim ini tidak berperilaku, yaitu individu yang melakukannya. Jadi tiap orang gitu yang melakukannya. Tetapi melakukannya yang dengan cara menciptakan fenomena tingkat tim. Individu berperan dalam tim dan dengan yang bersama sistem berhitung lebih besar. Penyusunan dan pengembangan hierarki yang merupakan karakteristik sistem organisasi memerlukan penggunaan beberapa level individu, tim, dan konteks level yang lebih tinggi. Kemudian ada jenis tim kerja. Jenis tim kerja itu ada, yang pertama itu ada tim kerja Karena Alifanya terkendala sinyal. Masih ada nggak, Pak? Halo. Ya udah dilanjutkan oleh saya. Jadi tim kerja ini dapat mengambil berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Mereka bukan entitas kesatuan. Banyak faktor atau kemungkinan yang relevan dengan fungsi tim yang efektif bervariasi berbagai
jenis, menciptakan tantangan untuk mempelajari dan memahaminya. Selanjutnya, tipologi umum jenis tim. Ada tim produksi, manajemen, pemberian nasihat, layanan, dan juga tindakan dan kinerja. Selanjutnya ada komposisi tim. Yang pertama, karakteristik yang berbeda dari sebuah tim dan anggotanya dapat dipelajari, termasuk ukuran, demografi, kemampuan, dan keterampilan juga kepribadian. Yang kedua, distribusi karakteristik tertentu dalam suatu kelompok dapat dinilai, ukuran tendensinya sentral dan variabilitas biasanya digunakan, tetapi konfigurasi khusus terkadang juga diukur. Yang ketiga, ada perspektif analitis yang berbeda dapat diambil terhadap komposisi tim. Komposisi tim dapat dilihat sebagai konsekuensi dari berbagai proses sosial atau psikologis, misalnya sosialisasi sebagai konteks yang memoderasi atau membentuk fenomena perilaku. Sosial, yaitu sebagai penyebab yang mempengaruhi suatu individu. Baik, selanjutnya karena Alifanya udah ada, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Teh Dwi, mohon maaf tadi bermasalah. Kemudian ada watak. Kemudian ada watak, kemampuan, dan nilai. Selain keragaman, peneliti juga mempertimbangkan efek komposisi tim dari konstruksi seperti kepribadian dan kemampuan kognitif pada efektivitas tim. Tidak seperti keragaman yang biasanya secara langsung dikonseptualisasikan dan dinilai sebagai properti tingkat tim, kepribadian dan kemampuan pada dasarnya adalah karakteristik psikologis tingkat individu. Konstruksi seperti itu memerlukan model kemunculan untuk memandu konseptualisasi, pengukuran, dan representasi di tingkat. Kemudian ada ukuran tim. Ukuran tim sesuai bergantung pada tugas dan lingkungan di mana tim beroperasi. Misalnya, tim yang lebih besar mungkin memiliki akses ke lebih banyak sumber daya seperti waktu, energi, uang, dan keahlian, yang mungkin tidak hanya memfasilitasi kinerja tim pada tugas yang lebih sulit, tetapi juga dapat memberikan lebih banyak kelonggaran jika kondisi lingkungan memburuk. Yang terakhir ada sosialisasi kelompok dan tim. Model ini mencakup 5 fase. Yang pertama ada investigasi, sosialisasi, pemeliharaan, resosialisasi, dan ingatan. Yang kedua ada peran pemimpin dan anggota kelompok, yaitu pemain kunci dalam sosialisasi pendatang baru. Sekian untuk selanjutnya ada job attitude yang akan disampaikan oleh Adib Abdurrahman. Kepada Adib dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Nggak ada suaranya ya? Ada di terdengar. Oke, yang pertama yaitu pengertian atau definisi sikap. Sikap atau itu didefinisikan sebagai suatu kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan objek tertentu. Nah, dalam definisi sikap ini ada beberapa yang menyampaikan, yaitu yang pertama dari Adzen 2001. Sikap adalah evaluasi ringkasan dari objek psikologis yang ditangkap dalam dimensi atribut seperti baik, buruk, berbahaya atau menguntungkan, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan disukai atau tidak disukai. Selanjutnya juga ada dari Renier dan Kinnicky. Sikap atau attitude didefinisikan sebagai suatu kecenderungan
yang dipelajari untuk merespon dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan secara konsisten berkenaan dengan objek tertentu. Nah, karena minat yang tetap dalam hubungan sikap atau perilaku dalam psikologi sosial dan dalam psikologi organisasi adalah tidak bijaksana untuk mencampur adukan sikap dan perilaku. Dengan demikian, pandangan tentang sikap yang dianut dalam bab ini hanya mencakup kognisi dan efek dengan perilaku, bukannya diperlakukan sebagai korelasi. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa sikap adalah kecenderungan yang dipelajari sebagai hasil evaluasi baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan tentang objek Adopsi, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam individu dan memengaruhi usia. Individu pada awalnya mendapatkan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga terbentuklah sikap mengenai hal tersebut. Trauma adalah pengalaman yang datang secara mendadak, membuat kurang nyaman yang dapat memberikan kesan mendalam pada jiwa individu yang bersangkutan. Next slide. Kemudian ada peran nilai dalam pembentukan sikap. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menjadi dasar bagi sikap yang diambilnya. Dengan penilaian karena terdiri atas ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai memiliki atribut isi maupun intensitas. Nilai adalah moral dan dasar perilaku yang ditetapkan seseorang untuk diri sendiri yang kebanyakan mencakup konsep-konsep universal seperti kebenaran, kejujuran, ketidakberpihakan, kepedulian, keadilan, kehormatan, dan lain-lain. Next slide, kepada Adib dipersilakan. baik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Sikap dapat dibentuk melalui suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dengan individu lain yang ada di sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap adalah yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri individu, seperti faktor pilihan. Individu tidak dapat menangkap seluruh stimulus dari luar melalui persepsi. Oleh karena itu, individu harus memilih stimulus sesuai dengan kondisi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, individu dapat menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang berada di luar, yaitu sifat objektif, kewibawan sifat orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut, media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sikap, dan situasi pada saat sikap itu terbentuk. Tentunya tidak semua faktor dapat dipenuhi untuk membentuk suatu sikap. Kadangkala satu atau dua faktor sudah cukup. Semakin banyak faktor yang ikut mempengaruhi, maka semakin cepat terbentuknya sikap. Next slide. Yang selanjutnya itu macam-macam sikap kerja. Individu dalam bekerja harus memiliki sikap terhadap pekerjaan menimbulkan evaluasi positif atau negatif.
yang para pekerja miliki mengenai aspek-aspek lingkungan kerjanya. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap kerja. Yang pertama itu job involvement atau keterlibatan kerja. Diartikan sebagai tingkat di mana seorang mengenal pekerjaannya secara psikologi dan merasakan tingkat kinerja mereka. Itu penting bagi harga diri. Karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan kerja tinggi akan sangat mengenali pekerjaan dan benar-benar perhatian terhadap apa saja pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu organisasional komitmen. Komitmen organisasional yang didefinisikan sebagai tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Komitmen organisasi berarti karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu dan tujuannya untuk mengharapkan agar dirinya tetap menjadi anggota. Komitmen organisasional yang selanjutnya yaitu employee engagement. Sikap kerja berikutnya adalah employee engagement. Merupakan hubungan individu terkait kepuasan dan antusiasme untuk pekerjaan yang dilakukan. Karyawan mendapatkan ketersediaan sumber daya dan peluang mempelajari keterampilan baru. Karyawan merasa pekerjaannya penting dan bermakna. Dan interaksi dengan rekan kerja dan supervisor juga dihargai. Selain itu, ini juga berarti bahwa karyawan mempunyai kemauan besar dari pekerjaan dan merasakan hubungan mendalam dengan organisasi tempatnya bekerja. Yang selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Banyak ukuran kepuasan kerja yang terkenal melibatkan evaluasi sebagai aspek pekerjaan, misalnya kepuasan dengan supervisor, rekan kerja, jumlah gaji, dan tunjangan, peluang untuk promosi, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa asumsi antara lain. Yang pertama yaitu asumsi yang tidak dapat dipertahankan adalah bahwa semua aspek yang relevan dengan pekerjaan setiap karyawan diukur dan tidak ada aspek yang tidak relevan dengan pekerjaan karyawan yang diukur. Dengan kata lain, masing-masing tidak ada kesalahan penghilangan dan komisi. Yang kedua yaitu asumsi yang tidak dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu adalah bahwa aspek-aspek digabungkan secara linear. Mode adaptif dalam menentukan kepuasan kerja secara keseluruhan sebaliknya sangat mungkin bahwa beberapa segi memiliki efek non-linear, bahwa dampak segi tertentu bergantung pada tingkat segi lainnya. Yang terakhir yaitu bahwa berbagai aspek harus diberi bobot yang sama dalam menentukan kepuasan kerja secara keseluruhan. Di sini membahas masalah ini secara lebih rinci kemudian di bagian tentang kepentingan relatif dan aspek dalam menentukan pekerjaan global, sikap kerja, kondisi, dan mempengaruhi kepuasan. Slide selanjutnya yaitu konsekuensi kepuasan kerja. Saya memulai bagian ini dengan diskusi tentang model penarikan yang tetap merupakan model dominan dari konsekuensi kepuasan kerja. Menutupi kebenaran terhadap model ini, serta model lain yang berusaha untuk menambah atau memenuhi syarat prediksi dari model ini. Akhirnya saya meninjau hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja model penarikan Bulin dan rekan. Berpendapat bahwa karyawan berperilaku adaptif sehingga mereka menarik diri, yaitu menghindari pekerjaan yang tidak memuaskan dan tugas-tugas yang tidak memuaskan dalam pekerjaan. Slide selanjutnya yaitu mengukur kepuasan kerja.
Tinjauan yang jauh lebih luas dari ukuran kognitif dan efektif termasuk pertimbangan yang terkait dengan praktik terbaik dalam pengukuran sikap, misalnya berapa banyak item yang harus digunakan, apakah item dengan skor terbalik harus dimasukkan. Disediakan oleh Dalal dan Prade dalam pers. Evaluasi kognitif pekerjaan untuk sebagian besar pengukuran kepuasan kerja telah mengandalkan persediaan homegrown istimewa. Saya tidak memikirkan pengaturan akademis dan terapan harus dihindari karena mereka sering dikembangkan dengan buruk, divalidasi dan dinomakan. Yang saya terakhir yaitu kesimpulan. Dalam bab ini saya mendefinisikan kepuasan kerja membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengukurannya, meninjau model teoritis dan hasil empiris yang terkait dengan anteseden dan konsekuensinya, dan akhirnya mencoba memberikan agenda untuk masa depan. Di sisi kepuasan kerja antara orang-orang yang lebih tradisional, mungkin jalan terpenting untuk penelitian berlimpah mengenai kelangsungan hidup ini membangun dan didiferensi dari kepuasan kerja dan sikap kerja lainnya. Namun masa depan penelitian kepuasan kerja tampaknya semakin mungkin ditemukan pada tingkat analisis orang dalam atau pada beberapa tingkat yang dipelajari secara bersamaan. Melalui desain pengambilan sampel pengalaman yang melibatkan banyak survei terhadap karyawan yang sama dari waktu ke waktu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adit yang sudah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Boleh. Boleh. Siapa tadi? Asyafira. Oh iya. Boleh, silakan. Seperti yang tadi dijelaskan di awal mengenai loyalitas, selain dari diri sendiri untuk loyalitas, apakah loyalitas dalam bekerja itu bisa didapatkan dari orang lain? Jika ada, contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Asyaf. Untuk penanya kedua, dipersilahkan. Sambil menunggu penanya yang lain, kita jawab saja yang pertanyaan Asyafira.
Kepada kelompok 9 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Asyaf yang tadi. Saya izin menjawab ya. Tadi kan faktor loyalitas itu bisa dari internal dan juga eksternal. Nah, contohnya yang dari lingkungan atau lingkungan pekerjaan ini seperti hubungan yang erat antara karyawan, terus saling keterbukaan dalam hubungan kerja, keterbukaan dalam sesama karyawan maupun atasannya. Yang ketiga, saling pengertian antara pemimpin dengan karyawannya. Terus yang keempat, memperlakukan karyawan tidak sebagai buruh tetapi sebagai rekan kerja. Selanjutnya, pemimpin ini harus berusaha menyelami pribadi karyawan secara kekeluargaan. Selain itu juga bisa dengan mengadakan program-program yang dapat menimbulkan kekeluargaan di antara karyawan seperti rekreasi bersama seluruh anggota perusahaan. Mungkin itu. Yang lain, aku tadi yang mau menambahkan, silahkan. Yang lain, anggota lain atau yang audiens yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya, sedikit menambahkan boleh. Boleh. Loyalitas kerja ini kan harus saling gitu ya, nggak bisa satu individu doang gitu. Antara individu ke organisasi atau kelompok organisasi gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin loyalitas itu bisa dibangun secara hubungan emosional antara karyawan atau karyawan dengan supervisornya gitu. Yang seperti tadi yang dijelaskan oleh Dwi bahwa supervisor juga menganggap karyawan itu bukan buruh tetapi juga rekan kerja gitu. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Adib. Yang lain ada yang mau nambahin lagi? Bagaimana Asyafira, apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Sudah, terima kasih. Untuk penanya kedua, dipersilakan untuk bertanya. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita langsung saja untuk diskusi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi ke PJ Matkul. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah mempresentasikan materi pada siang hari ini. Karena katanya Bapak lagi ada urusan sebentar, tadi katanya mau masuk lagi. Kalau misalnya acaranya udah selesai katanya. Gimana? Soalnya kan waktunya masih banyak. Gimana menurut teman-teman? Gimana bagusnya saya? Iya, takutnya nanti kalau misalnya kita akhiri sekarang, takutnya nanti Bapak masuk ke Zoom, kitanya udah selesai gitu. Gimana? Apa ada yang mau didiskusikan lagi sampai waktunya habis gitu?
Sok Cah, nanya Cah. Liburan. Iya, kemana? Lah, bapakna ke mana lah? Tadi katanya ada tamu tiba-tiba dari UIN Semarang gitu. Tadi katanya jam Ya, berapa masuk. ya padahal nggak usah maksain gitu kan. Pentingkan dulu tamu gitu. Kita mah ya nggak apa-apa lah ya gitu kan. Harusnya gitu. Ya aku udah Gitunya Cahnya. ngebales